Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Teman-teman yang sudah mudik, sudah sampai tujuan. Nanti kalau balik lebaran ke tempat semula, saya doakan semuanya dalam keadaan selamat, sehat dan lancar tanpa kendala. Nah, berbicara tentang masalah otomotif, tentang kendaraan itu kemarin banyak tragedi ya di jalan raya, di tol, dan lain banyak kecelakaan karena itu bisa jadi karena tiga hal ya teman-teman ya. Satu adalah manusianya, kemudian yang kedua adalah karena mobilnya ada gejala, kemudian yang ketiga adalah dari faktor orang lain atau faktor gejala apa nih ya, dari mobil lain atau alam ataupun yang lain-lainnya. Nah, dari sini kita bisa belajar ya bahwa yang pertama itu dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita capek, ngantuk, istirahat teman-teman ya. Jangan dipaksakan untuk nyetir karena sangat berbahaya. Apalagi kalau Anda hanya nyetir sendirian, bawa istri, bawa anak, mungkin bawa orang tua, bawa keluarga, bisa fatal akibatnya. Sudah banyak terjadi. Mending istirahat di rest area, di masjid ataupun dimanapun. Kemudian yang kedua masalah kendaraannya sendiri ya. Jadi teman-teman kan bisa melihat bahwa kalau Anda sering pakai mobilnya sendiri ya, itu pasti Anda tahu gejala awal mobil akan bermasalah. Misalkan nih, dari sebelumnya itu remnya tinggi tiba-tiba agak dalam, kemudian suspensinya yang tadi nggak ada suara aneh-aneh, ketika jalan kok ada suara gedeg-gedeg kotak-kotak. Nah itu harus waspada teman-teman. Kalau memang dalam perjalanan mudik sampai kampung sampai tujuan nggak ada kendala, kita bisa cek secara berkala. Ceknya bagaimana? Yuk, yang paling mudah ya teman-teman ya. Sebelum kita ngecek ke mobilnya, kita yang ketiga dulu, yaitu dari faktor eksternal atau orang lain atau alam ataupun jalan. Nah, jadi kita sudah hati-hati, tapi ternyata dari orang lain itu tidak hati-hati ya. Jalannya sudah apa ini aneh-aneh, akhirnya kita kena musibah. Itu namanya ya istilahnya bejo ya, bejo sobek itu. Bejo karena apa ini terkena dampak dari orang lain yang aneh-aneh itu. Tapi kalau kita di jalan itu saling menghargai ya. Jadi orang mau nyalip ya silahkan nyalip saja, gak usah kita ngadang-ngadangin ataupun yang lainnya. Biar kita juga tetap legowo, tetap aman, tetap bisa sampai rumah sampai tujuan dengan selamat teman-teman. Nah, kalau faktor eksternal lain seperti apa yang tiba-tiba jalan ambles atau longsor itu memang tidak bisa diprediksi ya teman-teman. Tapi minimal itu dari dua hal yang sangat penting, dari diri kita dan dari itu mobilnya. Yuk kita cek mobilnya. Apalagi yang kira-kira sangat riskan membuat kendaraan apa ini di jalan itu bikin mogok ya. Oke, kita langsung teman-teman. Nah, oke, yang pertama teman-teman itu ya harus cek dulu kondisi dari bannya, dari keempat rodanya ya. Nah, anginnya kurang atau tidak, kemudian apakah bannya Anda itu sudah tipis atau tidak di semua roda ya. Anda ngiterin semuanya, dicek semuanya, apakah ada yang tidak normal, gembes, kurang angin, atau ada kena paku. Bahkan ada yang kena paku itu tidak bocor. Kemudian selain dari empat rodanya, itu yang perlu dicek adalah ini ban cadangan ya, wajib dicek teman-teman ya. Ban cadangan itu gimana kondisinya? Nah, gembetkah? Nah, siapa tahu nanti di jalan kan banyak lubang, kemudian Anda nerjang, akhirnya apa? Bannya bocor atau sobek. Nah, harus ganti ban cadangan. Kalau ban cadangan sama gembet, sama-sama bocor, ya percuma ya. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah mesinnya. Yuk. Yang kedua di mesin itu adalah yang penting teman-teman itu untuk mengetahui mesin ini sehat atau tidak adalah dari air radiator. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada min dan max ya. Ini harus posisinya itu di batas max. Ini dia teman-teman. Nah, ini ada min dan posisi max. Airnya itu harus ada di sini ya. Jangan sampai kehabisan. Kalau airnya ini kehabisan, berarti ada kebocoran atau rembesan di air radiator. Kalau kita posisinya dingin, kita bisa lihat di sini teman-teman. Ini jangan dibuka posisi panas ya. Nah, ini masih full ya, berarti kondisi air radiatornya aman.
Nanti kalau air radiatornya habis, bisa jadi menyebab mobil itu overheat ya, terlalu panas. Bisa merusak mesin semuanya nanti. Kemudian yang kedua itu adalah dari oli mesin. Nah, oli mesinnya ini kita cek sini ya. Nah, di sini apakah kurang atau tidak? Kalau masih kondisinya normal, berarti aman. Kalau dia kurang, berarti ada rembesan atau kebocoran di oli mesin. Kita harus lihat secara detail seksama ya. Misalkan di sini basah, kemudian di bagian bawah basah, di bagian yang dekat sini mungkin basah. Kemudian kalau mau ngecek lagi itu di bagian bawah mesin ya teman-teman ya. Ini. Nah, ada rembesan tetesan air, oli ataupun yang lainnya. Kalau kering seperti ini, parkir di garasi, berarti kondisi mobilnya aman teman-teman. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah ini, kesehatan aki. Aki ini Anda ganti tahun berapa? Ini ada tahun 2023 bulan 2 ya. 24 ini bulan 3. Berarti sudah 1 tahun. Nah, kalau mobil Anda sudah hampir 2 tahun lebih, nanti tiba-tiba akinya ngedrop, akinya tidak bisa starter, Anda susah nanti di jalan ya. Itu poin utama, poin penting yang mungkin bisa Anda cek lakukan sendiri di rumah sebelum perjalanan balik mudik. Sangat sederhana, bisa lakukan Anda sendiri. Sebetulnya masih banyak lagi tentang lampu-lampu, kemudian tentang fan belt yang menyebabkan putus, kemudian tentang koplingnya, kemudian ini ada minyak remnya kurang atau tidak, kemudian ada di dongkrak, kita cek kaki-kakinya sudah normal apa belum, ada yang kocak atau ada yang tidak normal. Nah, semuanya itu bisa Anda lakukan sendiri di rumah ya. Tapi poin penting itu untuk balik ke tempat rumah Anda atau balik mudik. Bersama saya Mas Edi di dunia otomotif, informasi mengenai kendaraan sebelum balik mudik.